Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamida Rahmatullah dari semester 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang terhadap Tindak Pidana Kehutanan oleh Dahlia Kusuma Dewi dan Dewi Ervina Suryani. Money laundering merupakan suatu kejahatan ganda yang bersifat kejahatan lanjutan yang banyak terjadi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang haram sebagai kejahatan yang bersifat follow-up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime, atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Adapun salah satu bentuk kejahatan dalam pencucian uang yakni tindak pidana bidang kehutanan yang dianggap sebagai predikat crimes dalam pranata hukum sebagai dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tentunya memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan juga pengejaran terhadap berbagai transaksi yang mencurigai dari lembaga-lembaga keuangan untuk mencari aliran dana yang pada akhirnya akan menuju kepada aktor intelektual pemegang dana kegiatan illegal logging. Walaupun ada perangkat hukum yang berisikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun dalam praktek penegakan hukum belum mampu menganut konsepsi pemahaman bahwa dalam melakukan penjeratan terhadap pelaku dengan menggunakan pendekatan asas diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan money laundering. Yang dilakukan saat ini hanya menjerat pelaku aktor illegal logging yang melakukan kegiatan perusakan hutan dan hanya menjerat pelaku perusakan sebatas pada pelaksana di lapangan seperti para penebangnya secara langsung, sehingga berakibat pada kerusakan ekosistem hutan, bahkan berdampak negatif pada masyarakat sekeliling kawasan hutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.